para wanita yang luar biasa, selamat bergabung kembali di dalam Gilgal Women Fellowship. Saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan, serta mari kita menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Shalom wanita yang luar biasa. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Amin, haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia, amin. Mari naikkan pujian, haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk haleluya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan baik buat kita semua. Haleluya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan berikan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Naikkan pujian ini saudara. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yesus telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam
Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang sanggup mengadakan segala sesuatu bagi kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Yohanes Sunardi. Beliau adalah seorang food expert dan health motivator. Beliau juga telah menulis sebanyak 30 buku kesehatan ISBN. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Yohanes Sunardi. Shalom, jemaat GPI Gilgal yang diberkati Tuhan. Bersyukur kalau
Saat ini kita boleh belajar tentang firman Tuhan, tentang kesehatan. Mari kita menghampiri Tuhan. Tuhan, aku bersyukur, biarlah apa yang akan kami pelajari menyenangkan hati Tuhan. Layakkan hamba-Mu dan urapi yang mendengar. Biarlah yang kami bicarakan ini menyenangkan hati Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Berbicara soal kesehatan tidak lepas dari 3M. Apakah 3M? Yang pertama, melakukan gaya hidup sehat. Apa saja ini? Pasti makan minum dengan benar. Lalu melakukan olahraga. Tidurnya cukup dan mengelola stres. Itu gaya hidup sehat. Jadi yang pertama harus melakukan gaya hidup sehat. M yang kedua, melakukan protokol 6M. Apa saja sih protokol 6M? Pasti Anda sudah tahu. Yang pertama, mencuci tangan. M kedua apa? Menjaga jarak. Dan M ketiga, memakai masker. Itu 3M yang basic. Lalu M yang terbaru adalah mengurangi mobilitas atau perjalanan jika tidak penting. Lalu mengurangi pertemuan. Yang terakhir adalah menghindari makan bersama yang tidak penting. Jadi itu 6M. Protokol ini sangat efektif untuk menjaga kesehatan kita di tengah pandemi. Tetapi M yang ketiga tentunya adalah melakukan vaksin lengkap. Antara vaksin lengkap atau kalau bisa ada di booster, tapi paling tidak adalah pertama dan kedua. Digabung dengan protokol adalah gabungan yang sangat bagus. Tadi kita sudah membahas bahwa gaya hidup sehat ada 4 kan? Makan minum dengan benar, lalu melakukan olahraga, dan menjaga tidur berkualitas dan mengelola stres. Tapi kali ini kita akan spesifik membicarakan peran diet dan kesehatan. Jadi membahas gaya hidup sehat yang pertama, yaitu makan minum dengan benar. Iman tanpa tindakan sia-sia. Jadi bagian kita adalah melakukan usaha terbaik yang tadi kita bahas, dan tentunya menyertakan Tuhan. Karena iman tanpa tindakan sia-sia. Dengan perbuatan-perbuatan kita, iman kita menjadi sempurna. Jadi kita tidak boleh berusaha terbaik tanpa percaya Tuhan, tetapi tidak bijak kalau kita percaya Tuhan tanpa melakukan usaha yang terbaik. Kita kembali lagi ke diet. Diet sendiri adalah mengatur pola makan. Jadi diet itu bukan tidak makan, karena banyak pengertian yang kurang tepat. Pengertian yang kurang tepat adalah bahwa misalnya diet garam, berarti tidak pakai garam. Padahal artinya diet garam adalah mengatur jumlah garam supaya tepat. Diet gula, di luar mengatakan bahwa berarti tidak pakai gula. Arti yang sebenarnya diet gula adalah mengatur jumlah gula yang diasup dalam rangka mencapai kesehatan. Jadi diet itu ada banyak faktor, yaitu salah satunya tindakan. Kalau hanya merencanakan diet tanpa melakukan, maka itu tidak efektif.
karena rencana adalah rencana tanpa tindakan. Ingat, perjalanan dimulai dengan langkah pertama. Jadi diet tidak usah sempurna, tetapi dilakukan. Diet itu progresif. Maksudnya apa, Pak Yohanes? Maksudnya bertingkat. Jadi diet bisa ditingkatkan berdasarkan kemampuan fisik. Misalnya, pertama Anda hanya mengurangi nasi. Yang kedua, lalu menambah sayur. Nanti kalau lebih kuat lagi, mulai menghilangkan snack. Diganti dengan snack sehat. Untuk lebih lengkapnya, ikuti seminar ini dengan terbuka sampai selesai, supaya Anda tidak kehilangan pengertian yang utuh. Karena selama ini Anda hanya belajar dari beberapa sumber tanpa jalur yang lengkap, sehingga sering kehilangan pengertian yang seutuhnya. Kita kembali ke firman Tuhan. Kenapa kita harus hidup sehat? 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya ulangi, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya bacakan buat Anda. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat sampai kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan pinginnya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tetapi pertanyaannya, setelah Anda disembuhkan, maukah Anda menjaga, memelihara? Karena Tuhan tadi berkata, hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu. Pak Yohanes, apakah yang paling penting adalah roh kita? Memang kita adalah manusia roh. Tapi ingat, kita punya jiwa. Jadi kita manusia roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Karena itu, hendaklah tubuh kita juga dipelihara. Tentunya Anda tadi dengar bahwa itu adalah keinginan Tuhan sendiri. Pak, apakah makan dan minum itu penting dibahas? Ya. Saya bergurau ya. Ingat tidak dosa pertama di Taman Eden? Itu manusia pertama melakukan kesalahan apa? Kesalahan salah makan. Jadi saya sering bergurau kepada teman-teman, dosa pertama adalah salah makan. Kalau Anda menonton 2 orang atau lebih, katakan sampingmu, jangan salah makan. Ya. Jangan sampai kita mengulang ya, ketika kita sudah berbuat baik, macam-macam, tetapi kita salah makan. Firman Tuhan sendiri di dalam Korintus, 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu, lakukan untuk kemuliaan Allah. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan, kalau Anda makan, kalau Anda minum, atau apapun, hendaklah itu memuliakan Tuhan. Mari kita bertanya yuk, apakah makanan kita memuliakan Tuhan? Kalau kita makan akhirnya jadi sakit, apakah Tuhan dimuliakan? Apakah makanan ini sehat? Kalau kita sehat, maka Tuhan dimuliakan. Jadi itu pertanyaan yang harus Anda tanyakan, Anda renungkan sebelum makan dan minum. Paulus juga mengatakan dalam Alkitab, semua boleh, ya, tapi tidak semua membangun.
Semua boleh, tapi tidak semua berguna. Semua boleh, tapi aku tidak mau diriku kecanduan sesuatu. Jadi 3 filter sebelum saya membahas kesehatan, 3 filter secara firman Tuhan, bagaimana kita memfilter atau membangun fondasi untuk menjaga kesehatan kita lewat makanan ada 3. Yang pertama, tanya aja dulu, apakah makanan ini membangun kesehatan saya? Yang kedua, apakah makanan ini berguna buat kesehatan saya? Yang ketiga, apakah saya kecanduan? Misalnya kita tanya sama apel, apel, apakah engkau membangun kesehatan buat saya? Ya tentu dong, isinya vitamin A. Salah satunya ya, berguna untuk imunitas di masa pandemi. Jadi apel sudah lolos pertanyaan pertama. Yang kedua kita tanya lagi, apel, apakah kamu berguna buat saya? Pasti dong, karena apel isinya polifenol, yaitu bagus buat jantung kita. Kita tanya lagi yang ketiga tadi apa? Apakah apel ini membuat kita kecanduan? Ternyata apel tidak membuat kecanduan, walaupun apel makanan yang baik. Apel ini lolos 3 pertanyaan secara firman Tuhan, jadi aman dimakan kita. Contoh lagi, kopi. Pasti banyak dong yang suka minum kopi. Kita tanya yuk kopi, apakah kamu membangun kesehatan saya? Ya, karena kafeinnya membuat segar. Ya, masih boleh ya. Apakah kamu berguna? Iya, karena membuat saya tidak mengantuk. Lalu yang ketiga, apakah kopi membuat kecanduan? Kalau Anda kecanduan kopi tidak boleh, tapi kalau Anda minum kopi boleh. Jadi seperti itu kurang lebih yang saya bahas secara alkitabiah. Jadi ingat ya, makanan harus memuliakan Allah. Apa yang kami makan, apa yang Anda makan, hendaklah ujung-ujungnya untuk kesehatan sehingga nama Allah dimuliakan. Dan ada 3 filter, jangan lupa. Yang pertama, semua boleh, tapi apakah makanan itu membangun? Tidak semua membangun kesehatan. Semua boleh, yang kedua, tapi tidak semua berguna buat kesehatan. Yang ketiga, semua boleh, tapi jangan biarkan itu kecanduan. Jadi saya akan mulai membahas secara ilmu pengetahuan. Tadi saya katakan diet adalah bukan tidak makan, tetapi mengatur pola makan. Saya akan memberikan formula yang saya buat dalam buku saya terbaru adalah namanya diet 5C. Diet 5C. Diet ini disebut diet yang adekuat. Maksudnya apa? Diet yang seimbang. Diet seimbang adalah diet di mana makanan dan minuman yang akan kita bahas itu melengkapi pos-pos kehidupan yang penting. Yang pertama, makanan dan minuman yang Anda konsumsi harus membuat beberapa guna. Yang pertama, memberikan energi. Jangan sampai Anda setelah makan lemas, tidak punya energi. Pak Yohanes, saya hidup hari ini tetapi saya lemas. Itu aneh. Berarti makanan Anda kurang mengandung karbohidrat sumber energi. Pak, saya makan tetapi rambut saya rontok. Berarti makanan Anda kurang mengandung protein. Yuk kita bahas ya bagaimana cara makan yang benar. Siapkan catatan Anda, ada diet 5C. Ya, 5C. Saya ulang lagi. C yang pertama, jangan telat makan dan minum. Jadi C yang pertama, jangan telat
makan, dan minum. Diet ini berbasic seperti saya aturkan di rumah sakit. Mengapa? Kalau Anda bingung bagaimana mengatur makan, bayangkan apa yang diatur makanan untuk pasien di rumah sakit. Karena rumah sakit masih tempat yang kita percaya kalau kita sakit. Jadi tidak mungkin rumah sakit mengatur diet yang salah. Basicnya pasti diet seimbang. Yang pertama adalah jangan telat makan dan minum. Sebelum Anda memikirkan makanan itu bagaimana, minuman yang sehat bagaimana, yang pertama adalah Anda memegang aturan penting yang pertama. Saya ulang, 5J yang pertama adalah jangan telat makan dan minum. Kalau Anda telat, maka yang terjadi gastridin atau gas berlebih. Sebelum Anda mendapatkan gizi yang baik, manfaat yang baik, kalau Anda telat, Anda sudah terserang sakit mah. Jadi telat makan sangat tidak baik. Mungkin sekali-sekali Anda tidak terasa. Jangan skip makan pagi. Jangan skip makan siang. Jangan skip makan malam. Pak, saya tidak mau makan malam karena takut gemuk. Sebenarnya yang bikin gemuk bukan makan malam, tetapi apa yang dimakan. Ingat, kalau makanan Anda menambah berat, pasti menambah berat. Ya. Jadi ingat, yang pertama aturannya apa? Jangan telat makan dan minum. Ya, karena makan dan minum ini punya fungsi khusus. Ya. Kalau kita belajar, makan pagi itu gunanya adalah memastikan fungsi normal berjalan. Kalau Anda sering tidak makan pagi, memang Anda hidup, tetapi fungsi-fungsi normal berkurang. Misalnya, pagi ini Anda kurang mendengar. Pagi ini Anda tidak fokus. Kalau Anda tidak makan pagi, hari ini lututmu ada yang sakit. Dan itu menyebabkan fungsi normal berkurang. Yang kedua, makan siang itu sangat penting. Salah satunya memperpanjang stamina dan meningkatkan imunitas. Banyak orang kerja sibuk mengurusi rumah tangga atau yang karir kerja di kantor tidak makan siang. Akibatnya fokusnya hilang. Jadi fokus dan stamina hilang. Memang bisa bekerja tetapi hasilnya tidak maksimal. Ingat, makan pagi tidak bertahan sampai siang. Dia mengalami penurunan pelan tapi pasti. Kalau Anda tidak makan, maka staminamu berkurang. Dan paling berbahaya, gula darah turun dan Anda bisa pingsan. Kalau Anda kuat, memang tidak pingsan, tetapi imunitas menurun. Ini paling berbahaya. Sedangkan siang adalah waktu yang sering bertemu dengan orang. Maka terinfeksi adalah kemungkinan terburuk yang Anda akan dapatkan kalau Anda tidak makan siang. Lalu makan malam. Makan malam sebenarnya adalah untuk fungsional, untuk proses-proses perbaikan, untuk mencegah rambut rontok, untuk memperbaiki darah, tulang, dan macam-macam. Jadi kalau Anda makan malam, pasti besoknya Anda tidak mudah sakit. Itu J yang pertama ya, jangan telat makan dan minum. Lalu J yang kedua adalah jenisnya harus benar. Ingat ya, dimulai dengan huruf J. Jenisnya harus benar. Yang pertama, minum manis itu boleh, tetapi biasanya saya batasi pagi dan siang. Mengapa malam tidak disarankan minum manis? Karena minum manis atau snack yang manis
seperti donat ya atau cake itu sebaiknya dimakan siang. Kenapa? Masih dipakai sebagai energi. Kalau malam terlalu sering akan memicu diabetes. Termasuk jus buah, Pak Yohanes. Iya. Jadi jus buah atau buah tetap bagus dimakan sebelum makan siang dan sebelum makan malam ya. Lalu mengurangi garam. Jangan makan garam berlebihan. Makan garam harus secukupnya. Paling tidak Anda makan yang ada. Jangan kebiasaan menambah garam. Garam aja ya, maksud saya menambah garam, kurang asin, kecap asin, itu memicu darah tinggi, yang akibatnya adalah tidak bagus buat peredaran darah Anda. Yang ketiga, jenisnya harus benar, Anda harus makan sayur. Paling tidak sayur minimal sekali. Jadi kalau pagi makan bakso, siang makan soto, paling tidak malam Anda makan sayur yang ada tumis ya di rumah, atau kalau di luar sertakan salad. Ingat, minimal 1 kali. Itu cukup untuk membuat tubuh Anda tidak terserang penyakit. Kalau bisa 2 kali lebih bagus ya. Jadi ingat, sayur minimal sekali. Buah sebagai snack minimal sekali. Kalau bisa 2 kali. Kalau tidak bisa sekali. Buah paling bagus ya buah berwarna-warni. Kalau hari ini Anda makan melon, ya paling tidak besok Anda pepaya. Besoknya apel. Atau besoknya misalnya buah naga. Saya pribadi, sekeluarga suka makan buah yang dicampur. Seperti salad atau rujak, ya kalau masakan Indonesia, sehingga 1 piring yang kita makan buahnya, itu minimal kita dapat beberapa jenis. Ya. Lalu yang dihindari adalah, usahakan menghindari makanan kaleng. Makanan kaleng aman dimakan, tetapi tidak bagus dalam jumlah yang sering. Juga makan olahan ya. Misalnya kalau ada ayam, ya jangan makan chicken nugget. Chicken nugget sekali-sekali boleh. Tetapi kalau ada ayam, lebih bagus ayam yang diolah asli. Ya, ayam kukus, ayam goreng, atau apapun ya. Contohnya sapi. Ya, daging empal lebih bagus daripada sosis. Ya, dalam seperti itu olahan gizinya sudah berkurang. Dan paling dihindari adalah jangan makanan berlemak. Hindari makanan berlemak dan organ dalam. Karena itu memicu dislipidemia atau gangguan perlemakan. Bisa sakit jantung, kolesterol meningkat sampai fatty liver. Jadi itu jenisnya harus benar. Yang pertama apa? Jangan telat makan dan minum. J kedua apa? Jenisnya harus benar. Sekarang J ketiga. Jelas komposisinya. Jelas komposisinya lebih mengarah ke piring. Apa yang dimakan dalam setiap konsumsi. Saya umpamakan dalam 1 piring, bayangkan saja 1 piring dibagi setengah. Paling tidak itu jumlah sayur. Lalu yang setengah dibagi 2. Itu bayangkan karbohidrat, boleh nasi, boleh kentang, boleh mie ya atau bihun, guetio ya. Lalu 1/4 berikutnya adalah lauk. Jadi paling tidak sekali makan Anda harus memasukkan minimal karbohidrat dan protein. Tapi kalau sayurnya masuk, bagus sekali. Tapi kalau sayurnya Anda bisa,
Misalnya siang Anda makan salad, silakan. Komposisi itu penting. Hindari komposisi yang tidak tepat. Misalnya, makan nasi dan mie bersamaan tidak bagus buat kesehatan. Mengapa? Karena memicu diabetes. Makan nasi boleh, makan bakmi boleh, makan bihun boleh, kwetiau pun boleh. Tetapi ketika digabung, itu tidak terlalu baik buat kesehatan. Karena kita sebut biasanya dengan sebutan double karbohidrat. Apakah yang bagus? Yang bagus otomatis adalah makanan yang mengandung protein dan karbohidrat. Ingat, protein untuk perbaikan sel, mencegah rambut rontok, mencegah imunitas turun, dan karbohidrat untuk energi harian. Pak, bolehkah saya tidak makan karbohidrat? Tidak disarankan. Karena Anda butuh energi untuk juga membangun kesehatan. Tapi kalau Anda malam menghilangkan karbohidrat, boleh. Misalnya pagi makan nasi 6-8 sendok. Siang 6 sendok. Lalu malam tidak pakai nasi, boleh. Tetapi disarankan pagi pakai karbohidrat. Kalau malam men-skip karbohidrat diperbolehkan. Nah, untuk lauk protein, ini Anda harus bijaksana. Saya bagi jadi 4 ya. Ikan, golongan ikan, lalu golongan ayam, unggas, dan golongan sapi, hewan berkaki 4 atau kambing ya. Dan yang keempat vegetarian, seperti tempe, tahu itu bebas. Jadi tempe dan tahu itu penunjang ya. Jadi usahakan di tengah pandemi proteinnya double. Bukan ayamnya 2, tetapi ayam dan tempe. Ikan dan tahu gitu ya, seperti itu kurang lebih. Ikan bebas dimakan pagi, siang, dan malam. Ingat, ikan bagus, ikan laut, ikan air tawar, semua bagus sekali. Kalau ikan laut lebih mengandung omega 3 buat otak dan jantung, tetapi ikan air tawar mengandung mineral bagus buat kesehatan tubuh secara menyeluruh. Jadi ingat, ikan bisa dimakan pagi, siang, dan malam. Seperti ikan, ayam juga bebas dimakan pagi, siang, malam. Diusahakan tanpa kulit, ya diusahakan. Pak, ayam kampung dan ayam negeri sama. Pokoknya jangan lemaknya. Lalu hindari kepala dan leher karena banyak toksin. Sapi paling bagus dimakan sehari sekali. Jangan 2 kali. Karena bagian terbaik pun tanpa lemak masih mengandung lemak jenuh. Jadi siang adalah waktu terbaik. Jadi contoh Anda mau makan bakso, siang. Soto daging, siang. Tapi ingat, semakin kurang semakin sehat. Kalau Anda umur di atas 50 tahun, sebaiknya seminggu hanya 2 kali. Lebih banyak ikan dan ayam saja. Bagaimana dengan telur? Bagus. Telur bagus dimakan pagi karena menunjang kesehatan otak. Itu C yang ketiga ya. Saya ulang, C pertama apa? Jangan telat makan dan minum. C kedua, jenisnya harus benar. C ketiga yang habis kita bahas adalah jelas komposisinya. C keempat, jumlahnya sesuai dan tepat. Bagaimana dengan jumlah? Ini juga menentukan. Mau makan nasi merah, nasi putih, paling tidak jumlahnya harus tepat. Karbohidrat makan sesedikit mungkin. Saya sering bergurau,
kalau bisa perempuan mau cantik dan langsing dan sehat, makan nasinya setengah porsi, jangan setengah magicom. Ya, itu saya berguru gitu ya, sering, karena ukuran itu penting buat karbohidrat. Memang nasi merah memiliki serat dan vitamin lebih banyak, tetapi ketika jumlahnya banyak, itu juga akan jadi gula. Ya, hanya kecepatan indeks glikemik yang membuat kecepatannya jadi gula. Tapi bukan berarti tidak jadi gula. Jadi baik nasi putih, nasi merah, roti putih, roti gandum, hendaklah sesedikit mungkin. Sayur sebanyak mungkin. Ya gitu ya. Sayur sebanyak mungkin. Buah secukupnya, protein secukupnya. Ingat ya, saya ulang ya. Sayur sebanyak mungkin, buah secukupnya, lalu protein secukupnya, dan karbohidrat sesedikit mungkin. Jadi itu akan membuat Anda mencapai kesehatan yang optimal. C, yang terakhir adalah jamnya sesuai dan teratur. Yang pertama, jangan telat makan. C, yang terakhir. Yang kelima, jamnya teratur. Yang tadi mengingatkan, jangan telat makan pagi, makan siang, dan makan malam. Tetapi yang terakhir lebih konsentrasi di jam yang teratur. Ya, saya sering membikinkan jadwal untuk pasien. Semoga ini membantu Anda. Jam 6 pagi sampai jam 8 malam adalah makan pagi. Jadi jam 6 pagi sampai jam 8 pagi adalah makan pagi. Ya, tadi makan pagi tentunya Anda sudah belajar tadi ya. Lalu jam 9 sampai jam 10 adalah snack pertama. Ini disarankan buah, contohnya apel 1 ya. Atau kalau buah besar seperti melon, semangka atau pepaya, dipotong-potong dadu, dimasukkan dalam gelas. Itu jumlah yang cukup. Kalau Anda mau tambah 2 gelas itu maksimal. Lalu jam 12 siang sampai jam 2 sore adalah makan siang. Jadi makan pagi jam 6 sampai jam 8. Jam 10 ada snack pertama. Lalu jam 12 sampai jam 2 sore adalah makan siang. Jangan lebih dari itu ya, supaya Anda imunitasnya tidak turun. Ya. Lalu jam 4 sampai jam 5 Anda bisa masukkan buah lagi, atau yogurt, atau snack berupa kue, atau jajan pasar. Ya, 1 ya. Saya sering berguru, jangan 1 dus, 1 potong misalnya. Ya, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah jam 6 sampai jam 8, setengah 9 makan malam. Ingat, karbohidratnya dikurangi. Itulah 5C total. Yang pertama, jangan telat makan dan minum. Yang kedua, jenisnya harus benar. Yang ketiga, setiap kali makan jelas komposisinya. Yang keempat, jumlahnya atau porsinya harus tepat. Ingat, nasi sesedikit mungkin atau karbohidrat ya. Jangan sampai nasinya sedikit tambah kentang, itu double karbohidrat. Sayur yang cukup banyak, lalu protein dan buah yang cukup, gitu ya. Nah, C yang terakhir adalah jamnya teratur. Itu ya, itu penting sekali. Jadi ada 5C yang harus Anda lakukan. Jangan telat makan, lalu jenisnya harus benar, jelas komposisinya, jumlahnya sesuai, dan jamnya yang tepat. Yang terakhir hendak saya bahas adalah minuman. Minum air putih itu ada ukurannya.
Rumusnya adalah berat badan Anda dalam kilogram dikali angka 30. Itu jumlah berapa air dalam mili yang Anda bisa minum. Contohnya, kalau berat Anda 65 kg, ya, kalau berat Anda 65 kg dikali 30, hasilnya 1950 mili. Untuk mengerti berapa gelas yang Anda minum, maka hasil perkalian tadi 65 kali 30, hasilnya 1950 dibagi 200 mili. Hasilnya 9,7 dibulatkan 10. Berarti 10 gelas sehari. Sesuai gelas Anda ya, jumlahnya total dibagi jumlah gelas Anda. Tadi saya kasih contoh gelas yang 200 mili. Paling tidak itu jumlah air putih yang Anda minum supaya Anda sehat dan imunitas yang lengkap. Ingat, kalau Anda minum kopi, Anda harus menambah segelas air. Karena segelas kopi mempunyai sifat diuretik yang bisa membuang cairan di dalam tubuh. Atau kalau hawa lagi panas, olahraga, Anda bisa nambah segelas sampai 2 gelas. Itu yang saya bahas, semoga itu jadi berkat. Ya, jadi intinya apa? Makanan atau diet itu mempengaruhi kesehatan. Ingat, apapun yang Anda lakukan itu tidak menjamin kesehatan. Tetapi paling tidak usaha terbaik Anda, jika diikutsertakan disertai Tuhan, maka dibikin berhasil. Tidak hanya makan, memakai masker pun Anda harus dalam nama Yesus. Aktivitas apapun, sertakan Tuhan, termasuk pola makan. Semoga apa yang saya jelaskan ini menjadi berkat. Ingat, iman tanpa tindakan sia-sia. Jadi tidak cukup beriman untuk sehat, tetapi harus bertindak sesuai hikmat. Jadi apa yang saya ajarkan tadi adalah sesuai hikmat, disertakan Tuhan, menjadi berhasil. Semoga menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang kita pelajari ini menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya, jika Tuhan memberkati apa yang kami lakukan, ini semua berhasil. Sehingga nama-Mu dimuliakan. Yang percaya, hidup sehat selama pandemi. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Kebaktian kita hari ini sudah selesai. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keuanganmu, dan jadilah berkat dimanapun Anda berada. Amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali di dalam kebaktian online Gilgal Women Fellowship.